Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya hak akses file dan direktori pada sistem operasi Linux. Hak akses file itu merupakan hak akses yang diberikan kepada user untuk mengakses sebuah file atau direktori, yang dimana level user itu ada super user dan user biasa, yang kemarin kita sudah pelajari manajemen user dan group. Ada 3 macam hak akses atau file permission pada sistem operasi Linux. Yang pertama itu ada read dengan kode R, itu mengizinkan user lain hanya untuk membaca dan membuka file atau direktori, tetapi user lainnya tidak dapat melakukan perubahan atau modifikasi file atau direktori. Jadi untuk hak akses file read ini atau R ini, jadi hanya mengizinkan untuk membaca dan membuka file saja. Jadi yang lainnya tidak diizinkan, seperti untuk memodifikasi sebuah file. Yang kedua, hak akses file dan direktori pada sistem operasi Linux ada namanya write, ya, dengan kode W. Ini mengizinkan user lain untuk memodifikasi. Kalau tadi yang R hanya membaca dan membuka file, kalau hak akses write itu diizinkan untuk memodifikasi sebuah file atau direktori. Ya, contohnya menambahkan, mengubah, atau bahkan menghapus file atau direktori. Yang ketiga, hak akses file dan direktori di operasi Linux ada namanya execute, ya, atau dengan kode X, yaitu hak akses yang mengizinkan user bisa menjalankan atau mengeksekusi file direktori pada sistem operasi, ya, sebagai program atau shell script atau bisa dibilang full user. Jadi yang hak akses execute ini mengizinkan user untuk mengeksekusi sebuah file sebagai sistem atau program, ya, sebagai program. Itu ya, itu hak akses file dan direktori pada operasi Linux. Selanjutnya, dalam operasi Linux juga terdapat 3 buah mode akses. Ya, kalau tadi hak akses, sekarang mode akses. Yang pertama itu mode akses owner atau user, disingkat U, ya, dengan kode U, yaitu hak akses user pemilik file atau direktori, ya, sehingga user lain tidak dapat melakukan modifikasi pada file atau direktori tersebut apabila tidak mendapatkan izin akses pemilik file. Jadi owner ini merupakan pemilik filenya, pemilik file atau direktori. Yang kedua, mode akses group atau G, yaitu hak akses yang dimiliki grup tempat user tersebut berada, sehingga hanya user yang didaftarkan dalam grup yang bisa mengakses file atau direktori tersebut. Pada kesempatan kemarin kita sudah belajar bagaimana memanajemen user dan grup. Ya, kita bisa membuat grup dan memasukkan anggota grupnya. Nah, maksudnya mode akses grup ini hanya user, ya, yang didaftarkan di dalam grup, ya, yang bisa mengakses file atau direktori. Selanjutnya yang ketiga, mode akses other atau dengan kode O, yaitu akses yang dimiliki setiap user selain pemilik file, sehingga user lain dapat mengakses file direktori yang dimiliki oleh owner tersebut tergantung pada file permission yang diberikan oleh owner. Kalau other ini ya berarti ya di luar dari user atau owner, ya. Jadi mode akses di luar dari owner dan user itu dinamakan dengan mode akses other.
Nah, ini contoh untuk hak akses file dan directory. Contohnya untuk hak akses read atau kode R. Untuk directory itu contohnya ya menggunakan perintah ls, ls-a, ls-l untuk filenya itu bisa di grep, ya membuka sebuah file. Kalau untuk write ya bisa menambahkan atau mengurangi, membuat sebuah folder atau directory, menghapus directory, ya, dan juga menghapus directory yang ada isinya. Terus untuk file juga, atau membuat sebuah file atau rm menghapus sebuah file. Kalau untuk execute, kalau directory cd yang masuk ya change directory. Kalau untuk file yang menjalankan sebuah program, file program. Itu ya. Itu untuk hak akses dan mode akses. Selanjutnya, yang di sini ya. Ini contoh dari sebuah file dan directory. Ini ketika kita, contohnya ya, kita masuk. Kita ls-l untuk menampilkan sebuah file dan directory secara lengkap deskripsinya. Nah, di sini ada kode akses atau hak akses dari sebuah file atau directory. Jadi ada D, ini menandakan bahwa dia adalah sebuah directory. Kalau minus ini itu menandakan bahwa file tersebut atau ya file tersebut merupakan sebuah file ya. Jadi jika bertanda minus merupakan file biasa, jika bertanda D file tersebut merupakan directory. Nah, yang di sini yang rwx, yang rwx ini merupakan dari hak akses, read, w-nya write, x-nya execute. Juga ini sama ya. Nah, ini dibagi menggunakan spasi. Ini menandakan bahwa yang rwx pertama itu merupakan hak akses sebuah owner atau user. Untuk yang rwx kedua, ini merupakan hak akses sebuah grup. Yang rwx yang ketiga, ini merupakan hak akses other ya. Ya, 3 tanda berikutnya merupakan permission file owner, 3 tanda berikutnya merupakan permission file yang dimiliki oleh grup, 3 tanda rwx selanjutnya itu merupakan yang pengguna lain ya, yang other. Itu yang mode aksesnya. Jadi ketika di sini ada file, nah ini D ini merupakan directory, rwx yang pertama itu hak akses sebuah user, r-x itu merupakan hak akses sebuah grup, r-x itu merupakan hak akses other, gitu ya. Adapun penjelasan dari file tersebut ini. Yang pertama ketika kita ls-l, yang pertama itu tipe file ya. Di sini kita akan belajar 2 tipe file aja. Yang minus ini merupakan file biasa, yang D ini merupakan directory. Terus yang rwx pertama ini merupakan user permission atau hak akses dari sebuah user. Terus yang rwx kedua ini merupakan group permission atau hak akses grup. Yang ketiga ini merupakan other atau everyone permission, ini merupakan hak akses other atau yang lain ya. Yang dua ini angka, ini merupakan number of hard links. Terus ini yang sum, ini merupakan user atau ownernya, owner sebuah file atau directory. Kalau yang stub ini merupakan group name-nya, yang ini size-nya ya. Terus yang ini ada date time last modified-nya, terakhir dimodifikasi atau dirubah.
yang terakhir ini merupakan file name-nya. Nah, ini ya, ini untuk penjelasan yang ini ya, ketika kita ls-l sebuah directory, maka yang tampil ini penjelasannya. Selanjutnya di sini kita akan mengubah permission file dan directory ya. Caranya untuk mengubah permission file dan directory, kita menggunakan perintah chmod ya, yang artinya chmod. Dengan menggunakan perintah ini, kita dapat mengatur permission yang read, write, execute, yang rwx pada sebuah file atau directory untuk user, group, dan other. Nah, untuk sintaksnya seperti ini, chmod, nanti permissionnya, selanjutnya file name, itu ya. Adapun untuk cara menggunakannya itu ada dua. Yang pertama itu menggunakan mode absolute atau numeric atau biner. Yang kedua itu menggunakan mode simbolik atau alfabet. Nah, sekarang kita menggunakan yang numeric dulu ya, yang biner. Nah, hak akses terhadap file directory dapat juga dikonversi ke dalam bilangan biner dan oktal seperti yang tampak pada tabel ya di samping. Nah, untuk number 0 itu no permission, yang simbolnya itu minus semua. Yang number 1 ya, ini execute, yang simbolnya itu min x. Untuk yang number 2 itu write, itu minus w minus. Terus untuk 3 itu execute dan write, simbolnya minus wx. Untuk yang number 4 itu permission type-nya read, simbolnya r minus minus. Untuk number 5 permission type-nya itu read dan execute, simbolnya r min x. Untuk number 6 permission type-nya read write, simbolnya rw min. Dan yang terakhir yang 7 itu permission type-nya read, write, execute, simbolnya rwx. Nah, sebenarnya sih kita tidak perlu menghafal 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya. Tapi kita bisa mengkonversinya menjadi sebuah bilangan biner, bahwa posisi R itu sama dengan 100, dikonversi ke bilangan desimal itu menjadi 4. Jadi nilai R-nya itu adalah 4. Kalau W itu posisinya di tengah, berarti bilangan binernya 010. Terus dikonfigure desimalnya 2, dan yang X itu nilainya 001, bilangan binernya desimalnya 1. Jadi untuk nilai R itu 4, nilai W itu 2, nilai X itu 1. Jadi tergantung kita yang mana. Misalnya kita mau mengaktifkan yang read and execute, berarti R4 ya, execute 1 berarti 5. Jadi ini ya, sama ya, read execute 5. Jadi kita hafalkan yang ini aja. Jadi nilainya R4, W-nya 2, X-nya 1. Seperti ini ya. Kalau contohnya RWX, R min X berarti RWX-nya tuple, semuanya ada, R-nya 4, W-nya 2, X-nya 1. Nah, kalau grupnya R min X berarti 401 ya, 5. Kalau ordernya R min X juga sama 5 karena nilainya yang R4 dan X 1 ya, jadi 5. Itu ya. Nih kita praktekkan. Contohnya kita ke CD home dulu. Kita buat file dulu lah. Ini ya. Di CD home kita sudah punya 2 buah file dan directory. Yang satu directory
satu berbentuk file, karena yang ASEP itu di depannya D, itu yang menandakan sebuah directory. Kalau biodata itu sebuah file karena di depannya itu minus. Nah, kita fokus ke yang biodata.txt. Yang biodata.txt hak aksesnya rw-min, berarti untuk owner usernya itu rw-min ya, hanya read and write. Untuk grupnya r-min-min, berarti hanya diberikan hak akses untuk read, sama untuk ordernya juga hanya diberikan akses untuk read ya, karena W dan X nya minus. Maka kita akan rubah hak akses untuk file biodata.txt ini menjadi menjadi RWX semua. Jadi untuk user atau ownernya itu hak akses full, untuk ordernya juga hak akses full, untuk grupnya juga hak akses full. Terus di sini pemiliknya, ownernya root, grupnya root. Nah, caranya bagaimana? Nah, seperti ini ya. chmod, karena RWX semua berarti 7 untuk user, 7 untuk group, 7 untuk order. Selanjutnya ini nama filenya. Seperti ini ya. Enter. Nah, ketika kita ls-l kembali, maka sudah berubah untuk biodata.txt rwx, rwx, rwx. Itu ya. Gampang kan? Jadi kalau untuk merubah, kita harus tentukan dulu mau seperti apa hak akses yang akan diberikan untuk user, untuk group, untuk order. Atau kita seperti di contoh, kita akan memberikan ownernya 7, grupnya hanya r-x, order juga hanya r-x. Jadi write-nya tidak ada. Ya, tidak diberikan hak akses untuk mengubah. Jadi chmod 755 terus nama sebuah file. Itu ya, ls min l. Nah, jadi rwx, r-x, r-x. Itu ya. Itu cara mengubah hak akses menggunakan biner. Terus bagaimana manfaatnya? Manfaatnya seperti ini. Kita rubah dulu. Kerasanya seperti ini. Jadi yang hanya mengakses file biodata itu hanya root. Kita akan rubah dulu. Yang chmod-nya itu cuma root. Chmod 700 ya. Semuanya tidak diberikan hak akses. Ini ya. ls min l, ls min l. Nah, rwx grup juga nggak diberikan hak akses. Terus yang apa, yang order juga tidak. Kita akan mengubah untuk usernya ke ASEP. Ini udah user ASEP ya. Terus kita ls min l. Nah, yang biodata kita akan buka misalnya pakai cat biodata.txt. Ini kita sudah, berarti kita menggunakan user ASEP itu user order ya, karena tidak satu grup dengan user root. Nah, ini ya, cat biodata.txt permission denied, artinya ditolak karena si ASEP ini, si user ASEP ini tidak punya hak akses, gitu ya. Super user lagi, kita robah dulu yang biodatanya menggunakan nano ya. Selanjutnya ls min l lagi, kita
coba chmod 70 misalnya yang 5 ya, supaya bisa melihat foldernya. Udah ya, r-x. Kita ke user accept lagi, kita cat biodata.txt karena tadi sudah diberikan hak akses untuk melihat ya. Nah, karena sudah diberikan hak akses untuk melihat atau meread, ketika kita menggunakan perintah cat biodata.txt, maka tulisannya tidak ditolak lagi, jadi langsung dieksekusi. Itu ya. Itu bagaimana cara kita mengubah ya, hak akses menggunakan biner atau metode numeric. Kita clear lagi, kita ke super user lagi. Selanjutnya, dalam mengubah permission file, kita juga bisa menggunakan metode simbolik ya, yaitu mengubah permission file menggunakan simbol matematika untuk memodifikasi permission file dan directory untuk masing-masing file. Di sini ada operatornya, ada plus, ada minus, ada sama dengan. Untuk yang tambah ini atau plus ini untuk menambahkan permission atau hak akses untuk file atau directory. Kalau yang minus ini untuk meremove atau menghilangkan hak akses file atau directory. Sedangkan operator sama dengan itu untuk mengeset atau mengatur dan override ya. Ini mengganti hak akses sebelumnya yang sudah di setting sebelumnya. Adapun untuk menggunakan denotation-nya ya, itu ada 4. U itu untuk user, G untuk group, O itu untuk other, A itu untuk all, jadi untuk semuanya ya. Kita bisa menggunakan chmod, selanjutnya option ya, plus minus, mode nama file itu ya. Terus optionnya ada 3, ada user, ada U, ada G, ada other, atau bisa menggunakan yang all. Adapun untuk modenya itu ada plus atau min, R, plus atau min W, plus atau min X ya, gitu ya. Jadi ini untuk sintaknya chmod, optionnya yang 3 atau yang 4 ini, terus plus minus, terus modenya yang R, W, atau X. Ini contoh kasusnya ya, kita akan coba. Di sini kita akan mengubah biodata.txt, kita akan menambahkan hak akses read dan execute untuk user dan group. Akan coba kita ls dulu, min l. Nah, di sini untuk biodata.txt, kalau untuk yang user itu sudah rwx, terus yang group itu minus semua ya, artinya tidak mempunyai hak akses. Sedangkan untuk other-nya itu R dan execute. Nah, misalkan kita akan menambahkan kode atau permission atau hak akses write untuk group dan other, maka kita chmod
Nah, di sini misalkan untuk group dan other, kita akan menambahkan permissionnya write. Nah, seperti ini. Terus baru nama file. Kita ls in l. Ini sudah. W-nya sudah bertambah ya untuk yang di group, begitu juga yang di other. Nah, kita juga bisa mengurangi. Misalkan kita akan kurangi kode X atau hak akses execute untuk yang di user dan yang di group. chmod berarti yang di user dan group, minus yang di other ya, yang user atau owner dan di other. Kita akan menghilangkan hak akses execute-nya, berarti min x biodata ls min aksesnya yang di user dan other-nya sudah hilang untuk execute-nya. Selanjutnya kita juga bisa tadi menggunakan all ya. Ke chmod a, kita akan menambahkan x untuk semuanya. Ada file biodata.txt. Nah, x semua ya, sudah bertambah. Selanjutnya kita juga ada cara yang kedua, yaitu menambahkannya ini ya, satu-satu ya. Jadi kita mau menambahkan, misalnya untuk user kita tambahkan execute x, untuk group itu kita menambahkan write, dan untuk other kita tambahkan write juga ya. Kita kembalikan lagi, kita mau mengurangi berarti ya. Kita pada kasus ini kita akan mengurangi chmod untuk user, kita akan kurangi x, kita pisahkan dengan koma. Untuk group kita juga akan mengurangi x, dan untuk other kita akan mengurangi w ya, atau write. Ini hasilnya ya. Nah, jadi untuk user kita akan mengurangi, sudah dikurangi execute-nya atau x-nya. Untuk group kita sudah user semua ya, salah, berarti harusnya q min x ya, lewat ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk user kita akan mengurangi x, untuk group kita mengurangi x, dan untuk other kita mengurangi. Selanjutnya kita akan mengubah ownership atau kepemilikan dan group. Pemilik sebuah file atau directory dapat diganti menjadi user yang lain yang kita inginkan, yaitu dengan menggunakan perintah chown atau changeown. Jika ingin mengubah user serta grup untuk file atau directory, jadi kita kalau mau kita mengubah user dan grup atau pada sebuah file dan directory secara langsung, maka kita menggunakan chown user -2 grup file name-nya ya. Jika kita ingin mengubah pemilik grup saja,
ya kita tinggal pakai ch group atau chgrp, group name-nya langsung ke file name-nya. Kita praktekkan, clear dulu. Ya. Kita ls-l. Nah, contohnya untuk biodata.txt, ya, ownernya itu root dan grupnya root. Nah, kita mau rubah ch own ke accept, ya, ch group juga ke accept. Sudah berubah. Jadi untuk file biodata.txt kita sudah merubah, ya, ownernya itu ke user accept dan grupnya juga ke group accept. Nah, kita juga bisa tadi merubah kepemilikan sebuah file, ya. Secara langsung kita rubah dengan grupnya. Itu caranya. Ch own usernya misalkan kita akan kembalikan lagi, dan grupnya juga kita akan kembalikan lagi seperti ini. ls min, ya. Nah, ini sudah berubah, ya. Jadi tergantung kita kebutuhannya, mau merubah secara langsung user dan grupnya atau kita merubah satu-satu. Jadi hanya user atau hanya sebuah grup. Mungkin itu pembahasan untuk hak akses file directory pada sebuah sistem operasi Linux, ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bisa berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.